Jumpa lagi dengan saya Siti Isnaini, CGP Angkatan 9 Kota Batam. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Nur Hadi, guru kelas 6B SDN 005 Nongsa. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Hadi? Alhamdulillah luar biasa. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat ya Pak Hadi ya. Semangat selalu ya Pak Hadi. Ya. Oke. Baiklah Bapak Hadi, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas Bapak, supervisi kelas. Kita akan melakukan percakapan terlebih dahulu ya Pak ya. Oke. Adapun tujuan melakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Bapak laksanakan di kelas. Nah, mengapa kita melakukan percakapan praobservasi? Sebagai persiapan awal agar Bapak nantinya lebih percaya diri dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama nih Pak, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai? Jadi gini Bu ya, tujuan pembelajarannya ada 3 nih Bu. Yang pertama, dengan menggunakan media koin, serta didik dapat menentukan hasil perkalian bilangan sejenis. Bilangan sejenisnya ini berarti positif kali positif, negatif kali negatif. Yang kedua, dengan menggunakan media koin, serta didik mampu menentukan hasil perkalian dari bilangan tidak sejenis. Tidak sejenisnya berarti negatif dikali positif atau positif dikali negatif. Kemudian yang ketiga, dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat peta konsep perkalian bilangan bulat. Oke Pak, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ya Pak ya. Lalu bagaimana untuk area pengembangan yang akan Bapak capai atau Bapak observasi Pak? Untuk areanya insya Allah dua area saya, target area saya ada 2. Yang pertama pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan. Kalau untuk pengetahuannya bertujuan untuk membuat siswa lebih memahami materi tentang perkalian bilangan bulat. Tentang hukum bilangan bulat, maksudnya bagaimana dia menentukan apa sih hasil dari perkalian bilangan bulat, baik dia sejenis maupun tidak sejenis. Yang kedua, siswa dapat membuat peta konsep dengan cara diskusi tadi. Yang keterampilan ya Pak ya. Betul. Jadi ada 2 ya Pak di bidang pengetahuan dan keterampilan. Oke. Selanjutnya Pak, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan di kelas nantinya, baik itu strategi, model, atau metode yang akan Bapak pergunakan di kelas. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegritaskan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok Bu, sesuai dengan keaktifan siswa. Jadi dalam kelompok itu akan kita campur siswa-siswa yang aktif dan tidak aktif. Tujuannya supaya diskusi berjalan dengan baik. Seandainya saya letakkan siswa yang aktif saja dengan siswa yang tidak aktif saja, nanti dikhawatirkan diskusi tidak berjalan. Oke, Pak. Kemudian untuk model pembelajaran saya menggunakan problem based learning. Metodenya saya akan menggunakan diskusi kelompok dan tanya jawab dan sama. Oke Pak. Jadi tadi Bapak bilang Bapak akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Pak. Kemudian Bapak akan menggunakan model PBL, metodenya diskusi kelompok, dan juga Bapak akan mengelompokkan sesuai keaktifan siswa ya Pak ya. Oke, lalu bagaimana dengan media yang akan Bapak gunakan Pak? Media yang paling utama saya gunakan pertama adalah poinnya Bu. Poin ini gunanya untuk melihat positif dan negatifnya tadi. Kemudian yang kedua, saya akan menggunakan PowerPoint. PowerPoint ini tujuannya untuk membuat siswa merasa tertarik untuk pembelajaran saya. Jadi tidak sekedar saya ceramah saja, tapi ada bagian-bagian yang saya sampaikan dengan menggunakan PowerPoint, kemudian tentunya laptop dan LKPD. Oke Pak, jadi nanti akan menggunakan PowerPoint, LKPD, dan juga koin tadi ya Pak ya. Oke, lalu kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan rencana ini? Insya Allah saya itu ada di jam hari Rabu ya Bu ya.
hari Rabu itu saya ada di jam ke-6 dan ke-7, jadi Ibu bisa masuk di jam itu. Oke, berarti nanti ya Pak pada hari Rabu jam ke-6-7 saya akan masuk ke kelas Bapak ya Pak ya. Oke, nah setelah kegiatan pengamatan nanti Pak di kelas ya, nanti kita akan adakan percakapan lagi ya Pak, namanya pasca observasi. Sebelum kita akhiri percakapan ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Yang saya dapatkan itu kira-kira gambaran model dan metode pembelajaran yang saya gunakan nanti. Jadi saya udah dapat nih kira-kira apa yang harus saya lakukan di kelas untuk mempersiapkan hal-hal kegiatan supervisi. Oke, terima kasih ya Pak atas waktunya. Sampai jumpa di kelas nanti observasi. Sekian percakapan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, yang pertama Bapak absen dulu. Hitung. Operasi hitung itu apa saja sih? Tambah, kurang, bagi. Nah, kemarin juga kita mempelajari tentang apa itu bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari 3 hal. Apa saja? Negatif, positif, dan nol. Oke, pintar anak-anak. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang perkalian bilangan bulat. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mau nengok dulu kan semangat atau tidaknya ya. Tepuk semangat. Oke, luar biasa ya, latihannya masih semangat juga. Nah, perkalian bilangan bulat itu berbeda dengan perkalian biasa ya. Kita tidak biasa dengan yang biasa-biasa saja. Jadi di sini ada aturannya dalam perkalian bilangan bulat. Nah, untuk mengenal apa sih aturan dalam perkalian bilangan bulat, Bapak sudah bagikan koin-koin plus dan minus, ya, positif dan negatif. Nah, nanti akan Bapak praktekkan, kalian juga praktekkan di meja kalian masing-masing. Bagaimana perkalian bilangan bulat menggunakan koin. Ya, kita sederhana aja supaya tidak berantakan, koinnya Bapak ganti dengan kertas dan sudah disusun secara rapi. Oke, perhatikan ke depan. Oke, lihat papan perkalian di depan. 3 dikali 4. Positif 3 dikali positif 4. Artinya kita meletakkan, ini aturannya ya, aturan papan perkalian itu, kalau angka di depannya positif, berarti kita meletakkan angka positif. Kalau di depannya adalah negatif, berarti kita mengambil angka negatifnya. Sampai sini paham? Oke. Positif dia kita letakkan, kalau negatif berarti kita ambil. Ya, 3 kali bilangan 4 berarti ada 4 koin. 3 kali 4 koin. Lihat, ini 4 dan 4. Berapa keseluruhannya? 12. Ya, ingat kalau dia positif berarti meletakkan. Nah, angka keduanya juga positif, berarti yang kita letakkan positif apa negatif? Positif. 4 tambah 4 tambah 4 adalah 12. Perkalian 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, yang kedua, kita ambil lagi ya.
Yang kedua, 3 dikali negatif 4. Artinya, kita meletakkan angka di depan ini 3, positif 3. Berarti meletakkan 3 bagian sebanyak 4 koin. Ya, 4 koin kita letakkan 3 kali. Nah, di sini 4-nya itu negatif atau positif? Negatif. Berarti koin yang kita letakkan adalah koin negatif. Lihat koin yang Bapak berikan itu. Boleh mencontoh di mejanya masing-masing. Ya. Berapa kali negatif 4-nya? 1, 2, 3. Ya. Meletakkan 3 kali negatif 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4-nya kita letakkan sebanyak 3 kali. Berapa semuanya? Iya, negatif 12. Melihat seberapa jauh kalian pahamnya, Bapak kasih LKPD per kelompok. Kerjakan per kelompok ya. Jenisnya berbeda, jenisnya sama. Oke, sepertinya semua kelompok sudah menyelesaikan diskusinya. Ya, keren banget diskusinya, berjalan dengan baik, semua bekerja dengan sesuai dengan pekerjaannya, tidak ada yang mengajar. Ya, semua saling memberikan pendapat. Nah, sekarang kita akan melihat presentasi dari kelompok Mawar. Mereka akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kepada kelompok Mawar, Bapak persilahkan maju ke depan. Soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Jawabannya, perkalian belakang dengan positif dan negatif. Jika sejenis, maka hasilnya akan menjadi positif. Dan jika berbeda jenis, maka hasilnya akan negatif. Bagaimana jika bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat positif, hasilnya akan positif. Dan bagaimana jika bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat negatif atau sebaliknya, maka hasilnya akan negatif. Nomor terakhir, bagaimana jika bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat negatif dan kita mendapati hasilnya akan positif karena mereka sejenis. Sebelum kegiatan pembelajaran kita hari ini, bahwa perkalian bilangan bulat itu kalau dia sejenis, maka hasilnya apa nak? Positif. Kalau tidak sejenis, maka hasilnya negatif. Alhamdulillah, kegiatan kita sudah selesai nih. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian bilangan bulat. Ya, kali ini kita bahas perkalian. Selanjutnya kita akan membahas tentang. Oke, selesai sudah kegiatan kita pada hari ini. Gimana nih perasaan kalian? Senang. Ada luar biasa, ada rasa senang Pak. Senang banget ya. Apalagi perasaannya selain senang? Gembira. Apalagi bahagia. Apalagi ceria. Luar biasa. Apalagi semangat. Ada semangat. Perasaan-perasaan inilah perasaan positif yang harus terus kalian bangun dengan rasa bahagia tadi, dengan rasa ceria tadi. Semoga semua pelajaran yang Bapak berikan
akan lebih mudah kalian pahami. Sekian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Minta maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.